Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Berobos, selamat jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan bawakan satu tema, perkataanmu menentukan masa depanmu. Sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Haleluya, betapa kami berbahagia untuk kesempatan kami menerima kebenaran firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus ajar kami mengerti isi hatimu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sahabat Berobos, mari kita baca ayat dari Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Wow, saudara, ternyata lidah kita ini sangat mempengaruhi kematian atau kehidupan kita, saudara. Jadi, apa yang saudara sering gemakan, apa yang saudara sering katakan itu akan mempengaruhi apakah engkau memperoleh hal-hal yang memberkati hidupmu atau hal-hal yang tanpa sadari membuat engkau hidup dalam kutukan. Nah, oleh karena itu, saudara, kita perlu pelajari tentang hal ini. Kalau saudara mau melihat hari-hari yang baik, Tuhan udah ajarin kita nih ya saudara ya. Coba kita baca dulu 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi ternyata kalau saudara mau mencintai hidup, senang dengan hidup saudara, pengen hidup 1000 tahun lagi, wah saudara ya. Dan dikatakan melihat hari-hari yang baik, saudara, pertama yang harus kita jaga adalah lidah kita terhadap yang jahat, bibir kita terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi saudara, kalau bangun pagi langsung katakan terima kasih Tuhan kau baik. Terima kasih untuk hari yang luar biasa. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan sediakan. Terima kasih untuk kesehatan dan perlindungan malaikat Tuhan. Saudara, ucapkan hal-hal yang baik ketika kau bangun dari tidurmu. Jangan bangun tidur bilang begini, aduh masalah ada lagi. Saudara, jangan bilang demikian, tapi katakan hal yang baik sebelum kau memulai harimu. Saya percaya yang baik akan datang kepadamu karena Tuhan punya janji bahwa saudara memperoleh kematian atau kehidupan, kutuk atau berkat ternyata ditentukan oleh perkataan yang saudara keluarkan. Nah saudara, di sini kita mau belajar apa yang harus kita lakukan agar perkataan saudara menentukan masa depan saudara, tentunya masa depan yang baik, masa depan yang penuh harapan. Kita pelajari pertama saudara, Efesus 4 ayat 29 dikatakan demikian. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya saudara, jadi dikatakan Tuhan mau saudara jangan ada perkataan kotor lagi keluar dari mulut saudara, tapi pakailah perkataan yang baik yang membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Biarlah orang yang mendengar perkataan saudara, mereka dibangun, mereka dikuatkan, mereka dibangkitkan semangatnya, mereka jadi rindu untuk datang sama Tuhan. Biarlah perkataan kita demikian saudara. Jadi bukan perkataan-perkataan yang melemahkan, perkataan yang membuat orang jadi gak semangat, perkataan-perkataan yang membuat orang akhirnya kecewa dan menjauh daripada Tuhan. Kita belajar menghindari hal-hal yang demikian ya saudara. Nah semua kita
perlu belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi hindari perkataan yang buruk dan ini perlu dilatih saudara. Perkataan saudara biarlah dilatih untuk melakukan perkataan-perkataan yang baik. Bagaimana cara melatihnya? Tentunya banyaklah ibadah ya. Di dalam ibadah saudara belajar banyak mendengar dan apa yang kau dengar itu akan tersimpan. Apa yang tersimpan di hati itu akan keluar ke mulut. Kalau saudara banyak menyimpan hal yang baik, banyak firman yang saudara taruh di tempat perbendaharaan saudara, itu dalam hati saudara, maka yang keluar dari perkataan saudara adalah tentunya perkataan firman Tuhan. Nah inilah saudara, belajar lebih banyak lagi mendengar firman, lebih banyak lagi saudara untuk mengerti isi firman Tuhan, mengerti isi hati Tuhan. Saya percaya itu yang akan keluar karena apa yang ada di hatimu itu akan keluar dari perkataanmu ya. Jadi apa yang keluar dari mulutmu itu berasal dari hatimu, dikatakan firman Tuhan demikian. Jadi oleh karena itu saudara belajar. Juga dikatakan Amsal 12 ayat 18. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Iya, ada perkataan-perkataan orang yang lancang. Wah, kalau udah ngomong, wah langsung nusuk saudara, nancep ya kayak pedang. Ya ternyata demikian ya saudara. Tetapi saya percaya lidah orang bijak itu mendatangkan kesembuhan. Perkataannya memberi ketenangan, ketentraman. Yaitu perkataan tentunya yang berasal daripada firman Tuhan. Itu akan memberi ketenangan bagi jiwa kita. Nah saudara, kita harus jaga mulut kita supaya jangan sampai perkataan kita menusuk, menyalahkan, merendahkan lawan bicara, apalagi mengancam. Kita coba belajar perkatakan hal demikian tidak kita lakukan saudara ya. Jangan hal-hal yang kotor yang kita perkatakan, hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang artinya nggak ada artinya dibicarakan saudara. Makanya perlu berpikir, saya ngomongin apa enggak ya, kalau saya ngomong ini bagaimana ya orang nanti makin mundur, makin menjauh atau seperti apa. Itu perlu kita hati-hati dalam berkata-kata. Makanya saudara, kalau hati saudara panas, saya punya slogan. Pertama, mingkem mulutnya. Kedua, mingkem tangannya, jangan chatting, tulis status apapun. Tarik nafas lus dada dan berdoa ya. Doanya bagaimana? Doanya adalah datang, berdoa, pikul, terima prosesnya, belajar, praktekkan firman Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Kalau engkau letih lesu beban berat, itu yang harus kita lakukan. Datang kepada Tuhan berdoa, serahkan artinya terima prosesnya, dan belajar artinya saudara praktekkan firman Tuhan. Ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan nih saudara. Nah saya percaya kalau saudara melakukan hal demikian, saudara tahan mulut saudara ketika hati saudara panas. Karena Yakobus 1 ayat 19 dan 20 katakan, hendaklah engkau cepat mendengar, tapi lambatlah engkau berkata-kata, dan lambatlah engkau menjadi marah. Karena amarah manusia tidak akan mengerjakan hal yang baik. Nah firman Tuhan katakan demikian. Itu yang Tuhan mau kita lakukan saudara ya. Hati-hati dalam berkata-kata. Jangan sampai keluar ke mulut. Kalau sampai di hati saudara panas, bereskan, perangin saudara. Peperangan rohani dimulai di hati saudara. Jangan sampai keluar ke mulut. Karena kalau keluar ke mulut itu akan menggerakkan seluruh tubuh saudara. Menuju kalau perkataan saudara baik, hal yang baik saudara akan datang. Tapi kalau hati saudara panas, tentunya tidak akan mengeluarkan perkataan yang baik. Ujungnya saudara pasti menjauh daripada Tuhan. Jadi perhatikan. Nah saudara, kita belajar bagaimana kita dapat menghindari diri dari perkataan-perkataan yang buruk demikian. Pertama, saudara harus mengekang lidah kita sendiri saudara. Coba kita baca Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jadi saudara, ternyata ibadah saudara yang saudara lakukan seminggu mungkin 10 kali gak dihitung sama Tuhan. Menjadi sia-sia. Kenapa? Karena kau gak bisa mengekang lidah. Gak bisa menahan perkataan saudara. Perkataan saudara adalah perkataan-perkataan kotor. Perkataan yang merupakan hal-hal yang membuat orang bukan membangun tapi membuat orang menjadi lemah. Membuat orang menjauh daripada Tuhan. Nah perkataan-perkataan demikian tidak boleh lagi ada pada saudara dan saya. Kita harus kekang lidah. Jaga lidahnya saudara ya. Jadi lebih baik diam. Karena kalau dikatakan kitab Amsal, diam adalah masa ya. Lebih baik orang yang bodoh akan kelihatan lebih bijaksana kalau dia diam. Daripada saudara marah, karena orang marah akan kelihatan kebodohannya. Nah ini saudara harus perhatikan nih saudara, tahan lidah saudara, kekang lidah saudara. Jadi kalau ibadah saudara rajin tapi mulutnya tidak dapat dikekang, sama dengan nol, nggak ada hasilnya, tidak diperhitungkan ibadah saudara.
Mazmur 141 ayat 3 katakan demikian. Awasilah mulutku ya Tuhan, jagalah pada pintu bibirku. Ya saudara, minta Tuhan mampukan. Roh Kudus diberikan untuk menolong saudara karena Tuhan tahu kelemahan kita. Kita sulit sekali menahan mulut kita untuk berkata-kata seenak-enaknya kita sendiri. Tetapi Roh Kudus akan memampukan saudara. Asal kau berdoa, Tuhan mampukan aku menjaga perkataanku dari hal yang kotor, dari hal yang sia-sia. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya. Nah ini saudara, kita pertama harus kita lakukan adalah kita harus mengekang lidah kita sendiri ya. Karena segala kata sia-sia harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan saudara. Yang kedua, bagaimana supaya kita dapat menghindari diri dari perkataan buruk. Yang pertama harus mengekang lidah. Yang kedua adalah mengembangkan kuasa dalam perkataan. Ya, kembangkan kuasa dalam perkataan saudara. Kenapa? Bilangan 14 ayat 28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Iya, karena apa yang saudara katakan itu yang akan Tuhan lakukan. Apa yang kau katakan di hadapan Tuhan itu yang Tuhan akan lakukan. Jadi kalau saudara mengatakan hal yang baik yang Tuhan akan lakukan buat saudara. Ya, jadi saudara perhatikan ya perkataan saudara di hadapan Tuhan. Waktu engkau datang berdoa, waktu engkau beribadah kepada Tuhan, perhatikan perkataan saudara. Saudara jangan anggap enteng setiap lagu-lagu yang saudara nyanyikan. Itu adalah perkataan yang saudara katakan di hadapan Tuhan. Setia, setialah, setia sampai mati. Wah, perkataan demikian artinya apa? Saudara sedang berjanji setia sampai mati. Sampai Tuhan panggil kita atau Tuhan ubah dalam tubuh kemuliaan. Engkau tetap setia di hadapan Tuhan. Setia apa saudara? Setia beribadah, setia melayani, setia berbuat baik. Tetap lakukan dengan setia. Saudara berkata, ku mau cinta Yesus selamanya meskipun badai silih berganti. Wah, saudara bilang begitu. Itu juga lagu yang menunjukkan satu perkataan saudara di hadapan Tuhan. Yaitu apa? Cinta Yesus. Walaupun ada badai silih berganti dalam hidup saudara, tetap cinta Yesus. Orang yang cinta Yesus, dia akan tetap beribadah. Dia tetap akan melayani. Dia tetap akan berbuat baik. Dia tetap akan melakukan apa yang Yesus perintahkan untuk dilakukannya. Oleh karena itu saudara, hati-hati dengan perkataanmu. Engkau harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan ya. Jadi demikian juga kita di sini generasi penerobos. Kita punya slogan, generasi penerobos, pasukan yang tidak terhentikan. Karena apa yang dilihat, karena apa yang didengar, karena apa yang dihadapi, maju terus sampai garis finish. Artinya apa? Walaupun yang dilihatmu mengecewakan, walaupun yang didengarmu menyakitkan, walaupun yang dihadapimu menakutkan, gak bakal berhenti, maju terus. Amin. Tetap berdoa, tetap melayani, tetap berbuat baik, dan itulah yang harus kita lakukan sebagai generation of breakthrough. Saudara dan saya, kita senang dilatih menjadi para penerobos. Biarlah kita kedapatan oleh Tuhan pada hari Tuhan datang. Engkau tetap melakukan hal yang baik. Engkau tetap melayani Tuhan. Engkau tetap beribadah kepada Tuhan. Lakukan dengan kesetiaan. Bertahan hari ini saudara. Kuatkan, teguhkan hatimu. Tetaplah berdiri di hadapan Tuhan. Bertahan. Dan kekuatan bertahan hanya kau dapat daripada Tuhan. Ketika kau datang di hadapan Tuhan, engkau berkata, Tuhan kuatkan, teguhkan hatiku Tuhan. Maka Tuhan akan menolong saudara untuk saudara tetap kuat bertahan. Oleh karena itu saudara perhatikan 3 hal yang saudara perlu catat di akhir zaman ini. Yang pertama dikatakan dalam Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui orang Tuhan sudah dekat. Jadi yang pertama, Tuhan sudah dekat, mari saudara jadilah orang baik. Yang kedua, Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, jangan tinggalkan persekutuan ibadahmu seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi kau harus semakin giat melakukannya. Kau saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Artinya apa? Jangan tinggalkan persekutuan ibadahmu. Engkau justru harus semakin giat. Tuhan sudah mendekat. Hari Tuhan sudah mendekat. Yang harus kita lakukan semakin giat dalam ibadah. Jadi yang pertama, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jadilah orang baik. Kedua, semakin giat ibadah. Yang ketiga, Yakobus 5 ayat 9 dikatakan jangan bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya engkau jangan dihukum. Hakim sudah berdiri di ambang pintu. Jadi ketiga harus saudara lakukan, jangan lagi bersungut-sungut dalam segala hal.
Dan jangan saling mempersalahkan. Tuhan izinkan setiap proses hidupmu untuk melatih engkau untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Sampai engkau memiliki gaya hidup seperti apa yang dikatakan dalam Alkitab saudara. Mari lakukan, latih dirimu. Tuhan akan kirim orang-orang yang memaki saudara supaya engkau terlatih menjadi orang yang suka memberkati ketika engkau dimaki. Engkau dikirimkan orang yang memfitnahmu supaya engkau bisa melatih diri. Ketika difitnah engkau tetap bisa menjawab dengan ramah kepada setiap orang yang memfitnahmu. Ya, engkau Tuhan izinkan aniaya. Tuhan izinkan di hadapanmu. Tuhan kirim orang-orang yang menganiayamu. Tujuannya memberi kesempatan imanmu bertumbuh ketika kau praktikkan firman Tuhan. Jadi semua Tuhan izinkan memberi kesempatan agar kau melatih dirimu untuk menjadi warga kerajaan Allah. Hidup dengan gaya hidup kerajaan surga. Jadi oleh karena itu belajar perkataanmu, hati-hati dengan perkataan saudara. Saudara, kita pelajari apa yang saudara dan saya ucapkan itu akan dilakukan oleh Tuhan kepada saudara. Jadi jangan lagi perkataan saudara seperti bilang gini, aduh sial saya, aduh mati saya, waduh cilaka nih, gila lu. Wah, dulu saya sering begitu tuh saudara ya. Satu hari saudara saya bilang, gila bener gitu ya. Tiba-tiba ada suara bilang gini, siapa yang gila? Saya kaget juga, iya siapa yang gila ya? Wah ternyata saya sedang mengatakan hal yang sia-sia. Jadi oleh karena itu saudara jangan lagi katakan hal yang sia-sia. Katakan hal yang membangun, yang menguatkan ya saudara. Jadi perkataan atau kata-kata iman seperti ini yang harus saudara katakan. Persoalanku besar tapi Allahku lebih besar dari persoalanku ya. Katakan aku mengalami tantangan tapi mujizat akan menyertai orang-orang yang percaya. Mari kau berkata semakin besar masalahku, aku percaya aku akan semakin melihat kedahsyatan Tuhan. Perkatakan hal yang positif. Waktu engkau dalam masalah ekonomimu, dalam kesulitan, katakan Tuhan aku percaya engkau sanggup mencukupkan segala kebutuhan keperluanku menurut kekayaan kemuliaanmu. Katakan Tuhan burung di udara dipelihara, bunga bakung diberikan dan aku lebih daripada itu Tuhan pasti peliharakan hidupku. Perkatakan hal demikian. Tuhan gak bakal biarkan aku sendiri. Tuhan pasti menyertai, memimpin, menuntun dan memberi kemenangan kepadaku. Itulah kuasa firman. Oleh karena itu saudara hendaklah banyak belajar hari ini. Masuk dalam pemuritan di gereja lokalmu. Belajar dengan firman Tuhan. Praktekkan setiap kebenarannya. Maka itu akan mengubah hidup. Jadi apa yang harus saudara lakukan di akhir zaman ini? Saudara perhatikan dan hafalkan. Pertama dengar. Sama-sama dengan saya katakan dengar. Kedua renungkan. Ketiga lakukan. Iman bertumbuh, berkat bertambah. Itu udah pasti. Coba saudara kita ulangi lagi ya. Pertama apa? Dengar firman-Nya. Renungkan. Lakukan. Iman bertumbuh, berkat bertambah. Itu akan mengikuti saudara. Nah ini yang saudara dan saya harus pelajari. Yang ketiga saudara, kita belajar memiliki perkataan yang menjadi berkat. Kita baca Lukas 1 ayat 39 sampai dengan 41. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Biarlah perkataan saudara demikian. Perkataan yang menguatkan dan membangun. Perkataan yang memotivasi dan membangkitkan semangat bagi setiap orang yang mendengarnya. Biarlah itu adalah perkataan yang keluar dari perkataan saudara. Dan bagaimana bisa demikian? Tentunya harus banyak tersimpan firman di dalam tempat perbendaharaan saudara, yaitu dalam hati saudara. Banyak firman yang saudara simpan. Maka Roh Kudus akan mengingatkan setiap firman yang sudah tersimpan di dalam hati saudara. Maka perkataan kita 1 Petrus 4 ayat 11a. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Ya, itulah yang Tuhan mau saudara dan saya lakukan. Perkataan kita seperti seorang yang menyampaikan firman. Nah saudara, kita belajar bagaimana cara perkataan kita menjadi berkat. Yang pertama, jaga hatimu. Ya itu saudara ya. Jaga hatimu dengan penuh kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan saudara. Bagaimana kehidupanmu dilihat dari perkataanmu. Dewasakah engkau atau ternyata masih level iman anak-anak ya saudara. Itu kelihatan dari perkataanmu. Saudara hati-hati, oleh karena itu jaga hatimu. Yang kedua, saudara kita belajar di sini bagaimana cara perkataan kita untuk menjadi berkat. Pertama jaga hati, yang kedua perkatakan firman, pujian dan ucapan syukur itu selalu ada
ada di dalam perkataan saudara. Kita baca Mazmur 71 ayat 8. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Ya saudara, biasakan dirimu memuji-muji Tuhan. Saya latih diri saya. Kalau lagi nguap juga, haleluya, puji Tuhan, haleluya, Tuhan dahsyat dan ajaib. Perkatakan begitu saudara. Bersih juga, hajar Tuhan Yesus dahsyat luar biasa. Saudara perkatakan hal pujian penyembahan kepada Tuhan di setiap hari, setiap waktu di mana engkau berada. Pujilah Dia. Maka itu akan menjadi hal yang biasa saudara lakukan. Artinya saudara terlatih untuk melakukan itu. Dan ketika engkau melakukan demikian, engkau akan rasakan Tuhan besar, Tuhan dahsyat. Masalahmu kecil karena kita punya Tuhan yang hebat. Seperti yang dilakukan oleh Kaleb dan Yosua. Dia perkatakan kebesaran Tuhan lebih besar dari masalah yang ada di tanah Kanaan yang dilihat oleh 10 yang lainnya. Katakan, wah, di sana ada orang raksasa, ada kanibal, manusia makan manusia. Wah, kita kecil bagaikan belalang, saudara. Memang yang dilihat demikian, tapi karena Kaleb dan Yosua terbiasa memuji dan membesarkan Tuhan, maka dia katakan, Tuhanku lebih besar daripada masalah yang ada di depan. Tuhan pasti memberi kemenangan. Wilayah itu pasti kita akan menangkan. Nah saudara, perkataan itu yang membuat Kaleb dan Yosua sampai ke tanah perjanjian. Sedangkan 10 orang yang memperkatakan hal yang negatif, nggak ada satupun yang bisa sampai. Oke saudara, kita belajar demikian ya saudara ya. Nah jadi kita belajar di sini. Yang kedua, perkatakan firman pujian dan ucapan syukur. Yang ketiga, miliki lidah seorang murid. Bagaimana kita memiliki lidah seorang murid? Yesaya 50 ayat 4 dikatakan demikian. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Seorang murid bisa memperkatakan, tentunya harus jadi murid yang mendengar dulu. Pertama harus dengar dulu saudara. Ya, miliki lidah seorang murid dimulai dari mendengar seperti seorang murid. Bagaimana cara mendengar? Datang pagi hari. Setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaranku mendengar sebagai seorang murid. Jadi saudara, untuk memiliki telinga seorang murid, saudara harus datang pagi hari. Pagi-pagi benar di waktu hari masih gelap. Yesus mengajar kita untuk berdoa. Demikian juga saudara, datanglah kepada Tuhan pagi hari. Pada saat hari masih gelap. Jam 6 pagi, udah terang saudara, lebih pagi lagi ya. Saudara datang di hari masih gelap, datanglah berdoa kepada Tuhan. Nah ini saudara, kalau saudara memiliki telinga seorang murid, tentunya saudara harus datang pagi hari. Maka ketika kau punya telinga seorang murid, maka pastinya kau akan punya lidah seorang murid. Karena apa yang kau dengar, itu yang akan keluar dari perkataanmu. Jadi mari saudara belajar untuk kita, perkataan kita menjadi berkat. Kita harus datang pagi hari kepada Tuhan, memiliki telinga seorang murid dan memperkatakan hal-hal sebagaimana seorang murid. Yesus mengajarkan kita banyak hal. Nah itulah yang akan kita perkatakan ketika kita mau mendengar seperti seorang murid. Yang keempat, perkataan kita menjadi berkat, yaitu dengan cara menyelaraskan perkataan dan perbuatan. Ini integritas harus ada pada kita. Kita baca 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Iya, jadi saudara bukan hanya dengan perkataan tapi dengan perbuatan. Tuhan mau saudara bukan hanya berkata-kata tapi perkataan yang kau katakan mari kita hidupi dan lakukan. Maka engkau adalah murid yang sesungguhnya. Jadi harus punya integritas. Jangan kau berkata-kata tapi engkau nggak melakukan. Perkataanmu hilang kuasanya saudara. Terutama bagi hamba-hamba Tuhan, para pengkhotbah, saudara yang sering menyampaikan firman Tuhan, belajar untuk melakukan apa yang kau katakan. Karena firman Tuhan bagaikan pedang bermata dua. Pada saat saya mengatakan, saya akan dituntut untuk melakukannya. Kalau orang melihat saudara mengatakan tapi tidak melakukan, maka orang berkata, gak usah didengar. Ya, mereka nggak akan dengar perkataan saudara. Kenapa? Karena saudara sendiri tidak melakukannya. Nah inilah saudara yang harus kita lakukan. Untuk perkataanmu menjadi berkat, yang harus kita lakukan tadi pertama adalah jaga hatimu dengan penuh kewaspadaan, jaga hati. Yang kedua, perkatakan firman pujian dan ucapan syukur itu senantiasa ada pada saudara. Yang ketiga, miliki lidah seorang murid. Dan yang keempat, menyelaraskan perkataan dengan perbuatan. Dan ini perlu dilatih dan terus dilatih. Dan kekuatan untuk kita bisa melatih ada di dalam ibadah.
Ibadah, saudara. Kata sekali lagi, ibadah. Nah, di dalam ibadah itu kita dilatih banyak hal. Pertama, kita dilatih untuk mendengar. Kedua, kita dilatih untuk memuji menyembah Tuhan. Kita dilatih untuk berdoa. Wah, komplit sekali, saudara. Dalam ibadah ada kekuatan yang hebat. Karena dalam ibadah Tuhan punya janji. 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir, dia tidak akan pernah hadir dengan tangan hampa. Dia pasti beri kekuatannya. Dia pasti urapi saudara dan saya. Kekuatan dan pengurapan di dalam ibadah itu yang membuat kita bertahan. Saudara, mengurangi ibadahmu sama saja engkau memberi kesempatan untuk iblis menguasai hidupmu. Halo, iblis tidak perlu celah yang besar. Hanya perlu lubang yang kecil untuk dia masuk dan menguasai kehidupanmu. Dikatakan 2 Tawarik 12 ayat 14. Ia berubah menjadi jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Jadi saudara, tetaplah tekun mencari Tuhan. Maka hidupmu akan dijagai oleh firman-Nya. Hidupmu dijagai. Kenapa? Karena Tuhan akan menuntun, memimpin setiap langkahmu agar kau tetap ada di dalam jalannya. Yang terakhir, Yesaya 32 ayat 17 katakan demikian. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ya, kebenaran itu akan memberi damai buat saudara. Kebenaran itu akan memberi ketenangan dan ketentraman di dalam hidup saudara. Wow, kebenaran itu luar biasa, saudara ya. Bahkan dikatakan paling akhir, Yesaya 45 ayat 19. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku, Tuhan, selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Iya, Tuhan tidak pernah meminta saudara mencari Tuhan dengan sia-sia. Bahkan dikatakan, aku Tuhan selalu berkata benar dan selalu memberitakan apa yang lurus. Datang kepada Tuhan, hidupmu diluruskan oleh Tuhan. Amin, saudara. Dengan banyak kau datang kepada Tuhan, dengan semakin giat kau beribadah, semakin banyak kau mendengar, semakin banyak kau memuji dan menyembah Tuhan, maka hidupmu akan menjadi berkat. Hidupmu akan penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Amin. Demikian sahabat Penerobos, kita belajar hari ini tentang perkataan-perkataan saudara. Perlu saudara jaga hati-hati karena itu akan menentukan masa depanmu, kematian atau kehidupanmu. Itu ditentukan oleh perkataan. Saya akan berdoa buat saudara yang hari ini mungkin saudara nggak terlalu jaga perkataan saudara. Tapi biarlah melalui firman ini saudara belajar untuk menjaga perkataan saudara. Minta Roh Kudus mampukan saudara. Mari saudara, saya akan berdoa buat saudara. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami menjaga perkataan kami. Agar perkataan kami menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kami. Ada banyak orang diberkati dan memperoleh kasih karunia karena perkataan yang kami nyatakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kemampuan Tuhan berikan. Terpuji namamu. Hormat kemuliaan kami kembali hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian sahabat Penerobos. Saya tetap mengundang sahabat Penerobos untuk bergabung bersama kami dalam komunitas pemuritan GOB. Silakan saudara catat nomor di bawah ini. Saya akan memberikan link Zoom buat saudara. Tetap bersama-sama. Latih diri saudara menjadi para penerobos yang tidak terhentikan. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.